Pipa ini panjangnya kira-kira berapa? 100 cm ya? 1 meter. 1 meter. Beda dengan sampah organik. Organik adalah sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya sisa makanan. Di sampah teh terus Bapak Ibu sampah jangan masalah. Terus ya, nah, jangan sampah itu sekarang itu yang kita lakukan itu adalah memindahkan permasalahan. Wah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di depan Aula Kelurahan Pamoyanan yang mana akan mengikuti kegiatan dari kelurahan ya. Itu ada program pengolahan sampah dari DLH. dalam keadaan sehat walafiat. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya
pada Ratu. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kabinsa dan Bapak Humas Kelurahan Pamoyanan, yang saya hormati Ketua RW Kelurahan Pamoyanan yang hadir pada kegiatan pada siang ini. Satu dan lanjut, sepados mencairkan suasana dari waktu dulu. Cakep. Serta lanjut, Abi Badan Maros. Bapak Ibu gimana, Rama? Alhamdulillah. Pada siang hari ini kami akan berkampanye, tapi bukan kampanye politik, tenang ya. Nah, lain usulna gitu. Kampanye bukan hanya kampanye politik, organik dan non organik. Jadi diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini kita dapat ilmu atau informasi bagaimana cara kita mengolah sampah organik dan non organik. Kepada Bapak atas sambutan dan arahannya. Yang kedua, sambutan dari Bapak Saifuddin SPP MSI selaku Camat Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa syarikalah lahu mulku wa lahu al-hamdu wa lahu al-syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan Pak Kabid, yang terhormat Pak Lurah beserta perangkat kelurahan, yang terhormat Babinsa, Babin Kamtibmas Kelurahan Pamoyanan, yang terhormat dengan kami Pak Asyaku, Ketua LPM, Ketua RWT, para Ketua RW sekecamatan atau sekelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur. Kita masifkan kembali terkait jam buang sampah, gitu ya. Kita ingatkan kembali jam buang sampah. Tadi disebutkan oleh Pak Lurah itu di 8 malam sampai dengan jam 12 malam. Kita masifkan, gitu kan.
ternyata setelah dimasifkannya bocor. Ya Bapak Ibu sekalian, terserah di beberapa titik masih ada sampahnya, gitu kan, masih ada sampahnya. Apakah itu perilaku yang memang susah untuk diperbaiki, atau perilaku di Kelurahan Pamoyanan sebenarnya sudah terbentuk atau mungkin sudah terbiasa membuang sampah di jam tadi? Tetapi ya mohon maaf, posisinya ternyata kami Saripudin panggilannya Haid, kan? Alasan nembe bade salapan dinten tugas sebagai camat Cianjur Kota. Sebelumnya saya tugas di Camat Sukaluyu, Pak, kayaknya 17 Sasi, dan pada tanggal 22 kemarin saya diberikan amanah baru oleh Pak Bupati sebagai camat Cianjur. Kelas 1, kebetulan keinginannya sekolahnya di Bandung, jadi sekarang saya bulan madu lagi berdua sama istri. Dulu saya 2008 saya nikah dengan orang Gang Melati, Pak. Mungkin yang baju merah tahu kan. Saya dulu keluarga besar istri itu di Gang Melati, toko Saluyu ya, ke dalam. Nah, di situ silsilah keluarga dari istri di sana, Pak. Lalu saya menghabiskan waktu di kelurahan dan kecamatan. Jabatan terakhir sebelum saya pindah itu sebagai sekretaris camat di Kabupaten Indramayu. Pindah ke sini saya lama di sekretariat daerah. Kebetulan kantornya dekat, dulu kalau jalan atau kalau kantor ya jalan dari rumah juga melatih ke sana. Dan akhirnya mau dialih-alih teh Agustus September mereka tambah-tambah. Tadi Pak kasih tahu Pak usulan pencairannya, mudah-mudahan aku beli 770 juta ya, terbagi dari RT yang ada di kelurahan. Itu saja Bapak Ibu sekalian, nanti perkenalannya sampai saya jalan saja ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon dukungannya dan bantuannya. Mari kita masifkan terkait apa yang tadi sampaikan. Minimal itu bikin Pak. Syukur-syukur ada actionnya. Nanti akan kita cek mana RW-nya, mohon maaf Pak Lurah yang tidak respon, sampaikan saja ke kami buat catatan untuk dilaporkan ke pimpinan. Mana RW yang sangat respon untuk memanfaatkan ini. Itu saja, barangkali yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Kelurahan Pamoyanan. Kecil ya? Kecil. Kalau gajah? Besar. Nah, kita pakai gerakan semut kecil, ya, kecil. Kalau gajah? Bisa? Semut kecil. Gajah? Besar. Tapi sekarang kita balik ke Bapak Ibu. Jadi kalau dengan kata semut, kecil tapi gerakannya besar. Itu kebalikan ya. Semut kecil. Gajah besar. Ini pasti konsentrasi Bapak Ibu ya. Siap konsentrasi? Biasa? Siap darling. Harus siap. Bapak Ibu siap? Ya. Semut. Gajah? Bapak kenapa belum gerak?
Naon atuh ngomong. Lagi ya. Semut gajah. Bu RW. Kaci Bu. Ya, apa kabin tutunu katingalnya. Semut gajah. Cara intinya yaitu pemaparan materi secara umum mengenai pengelolaan sampah yang akan disampaikan oleh Bapak Midi Prasetyadi SD selaku Kabid Penataan dan Penyelenggaraan Fasilitas Lingkungan Hidup. Bapak Ibu undangan Bapak Camat untuk menyampaikan kebetulan Kelurahan Pamoyanan mengadakan kejuaraan tenis meja tingkat daerah Kelurahan Pamoyanan dalam rangka memperlihatkan RI yang untuk juara tenis meja oleh RW 03. Pak Jupri. Pak Jupri. Pak Jupri. Master ya. Pembagian tolele. Wah, mantap. Cair. Tidak bisa diwakilkan. Teu sia-sia demi pegandang we teh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih berkumpul di sini dalam keadaan sehat serta salawat salam mengucapkan kepada kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Guru Sekretaris Dinas, kemudian juga yang terhormat Pak Kasih Yanu Kecamatan serta yang terhormat perwakilan dari ARWT serta Bapak Ibu RW RT di Kelurahan Pamoyanan. Perkenalkan, nama saya Medi Prasetyadi. Mungkin ada beberapa Bapak RW di sini, Bapak Ibu RW RT yang mengenal saya. Sebetulnya saya asli orang Pamoyanan, Pak. Keluarga besar RW 9, RW 10, RW 22 dan rumah tinggal di dan Rama di RW 15. Di sampah teh terus Bapak Ibu sampah jangan masalah.
Terus ya. Nah, jangan sampah itu sekarang itu yang kita lakukan itu adalah memindahkan permasalahan. So, gimana permasalahannya? Di bumi urang sadayana terus tuh. Nah, bumi urang kotor, hanya orang kotor. Simpen kayak di mana? Ngalih tuh masalahnya Pak. Ngalihnya, ngawelana ngalih nyimpen ka hipermat di payung tadinya. Anu kotor mana? Bumi urang sanes. Sanes. Kita mau kotorna anu kirang estetikna adalah di pinggir jalan. Nah, ayeuna jatuh masalah. Rame di media. Oh, iya cenah namanya teh viral, kotor dan sebagainya. Wah, pokoknya mah Pemda beres. Diangkut, selesai diangkut. Oh, beres. Ngali ke mana? Masalahnya. Ini nggak tuh? KTPA Bapak Ibu. Janten anu kurang dilakukan ayeuna terkait dengan sampah itu hanya memindahkan masalah di rumah kita sebetulnya. Oke, namanya nanti lahiran wah dilami ngaluarkeun sampah. Naon pipis sampah Pak Bu. Sampah. Dugikan pesuguhnya orang lain namanya namanya nanti kerja hidup katuangan itunya terasa aktivitas pasti ngeluarkan sampah. Dugikan gorendak kupus dan tahu Bapak Ibu gorendak sampah sadana kurang akan mengalami. Nah, kita akan melaksanakan pasti akan melaksanakan pengangkutan sampah dimanapun. So, Bapak Ibu ayeuna sampah ini diangkut. Bapak misalkan anu tertibnya ungi nyimpen sampah di pinggir jalan diangkut ke laut tamu 8 kayak mohon tamu 8 kan enak. Tamu 8 anjing kayak itu. Beres, tamu 8 kan sampah saya mengangkut. mohon, tapi kan tetap diangkut Pak. Mohon tetap sama kian gitu. Mohon, tapi kan tetap diangkut. Diangkut tetap. Nah, seperti itu. Sampah itu pasti Pemda itu akan mengangkut dan kita tidak bisa mengangkut tiap jam, tiap waktu karena ada keterbatasan armada dan sebagainya. Nah, harapannya Bapak Ibu dari sampaikan oleh Pak Camat, Bu Sekdis, yuk kita tertib terkait dengan sampah itu di jam waktu penyimpanan dari jam 8 malam sampai jam 12. Mudah-mudahan kurang kompak sadaya nama Cianjur, lambung saya lambung rapi, lambung bersih. Kalau salah Pak Bu, kamu sadayana Pak Bu, pemayanan Bapak Ibu. Nah, berkaitan itu pemerintah pusat yang dikeluarkan dalam peraturan ada bonus Pak Bu. Cuman bagaimana kita menyikapi ketentuan sampah. Nah, alhamdulillah tahun 2024 Pak Bupati mengeluarkan surat edaran nomor 642 Balikpapan terkait dengan program dipilah Pak. Dipilih kelola sampah dari rumah. Seperti dia, upami dia biasa diicat, tutupnya biasa diicat, biasanya. Upami dia pun biasa diicat, dikelola deh. Biasa Pak, alhamdulillah Pak. Saya Pak, terus Pak. Jangan tahu Pak, biasa. Gambarapia, biasa apanya? Berarti yang masih kena biasa. Ya, alhamdulillah tuh, Bapak ayah informasinya soalnya biasa diolah. Itu. Nah, berarti masih biasa. Tapi punten tilas popol, tilas budanya ibu ya, pampers dan sebagainya. Itu kan. Nah, itu berarti dipilah Pak, karena kalau benar organik dipilah oh iya mah biasa diucal, oh iya mah biasa di naon, oh iya mah biasa di di jantan naon gitu kan. Ada yang biasa bisa. Nah, anu disebat presiden kayak apa? Anu terbiasa bisa itu kumaha. Berarti lu terkait dengan kelola sampah dari rumah. Apa yang dikelola sampah dari rumah? Anu uniknya naon kelola sampah di desa. Naon ya anu dikelola teh gitu kan tadi kan ada. Pertama memilah organik dan anorganik, kemudian dipilih yang punya nilai sampah anorganik. Nah, berarti anu dikelola teh sampah organik Bapak Ibu.
Jadi alternatif pengelolaan sampah yang bisa dilakukan di rumah adalah melakukan pengelolaan sampah organik. Dan data dari sudah melakukan buat prosedur ternyata bahwa dan sebagainya, atau mungkin Pak di RW 5 atau sekaligus Pak sama walaupun tidak tercatat dan sebagainya. Dari sekarang kurang muncul Pak Bu. Mudah-mudahan dari situ kita memberikan edukasi dan memberikan contoh ke masyarakat ini yang baik, dan mudah-mudahan bisa diterapkan karena ada bonus Pak Bu. Cuman bagaimana kita menyikapi ketentuan sampah. Nah, alhamdulillah tahun 2024 Pak Bupati mengeluarkan surat edaran nomor 642 Banyuwangi terkait dengan program dipilah Pak. Dipilih kelola sampah dari rumah. Atas dia upami dia biasa diicat, tutupnya biasa diicat Pak. Biasanya upami dia punten biasa diicat dikelola deh. Biasa Pak. Alhamdulillah Pak. Saya Pak, terus Pak. Jangan tahu Pak, biasa. Gambar rapia, biasa apanya? Berarti kan masih kena biasa. Ya, alhamdulillah tuh Bapak ayah informasinya soalnya biasa diolah. Itu. Nah, berarti masih biasa. Tapi punten tilas pokok, tilas bukannya buku yang pampers dan sebagainya. Betul kan? Nah, itu berarti dipilah Pak, karena kalau benar organik dipilah, oh iya mah biasa diical, oh iya mah biasa di damang naon, oh iya mah biasa di di jantan naon gitu kan. Ada udah biasa bisa. Nah, anu disebat presiden kayak apa? Anu biasa bisa di kumaha. Tapi lo terkait dengan kelola sampah dari rumah. Apa yang dikelola sampah dari rumah? Kan uniknya, naon kelola sampah di biasa. Naon ya, anu dikelola teh gitu kan, tadi kan hanya pertama memilah organik dan anorganik, kemudian dipilih yang punya nilai sampah anorganik. Nah, berarti anu dikelola teh sampah organik Bapak Ibu. Jadi alternatif pengelolaan sampah yang bisa dilakukan di rumah adalah melakukan pengelolaan sampah organik. Dan data dari sudah melakukan buat prosedur ternyata bahwa dan sebagainya, atau mungkin Pak di RW 5 atau sekaligus Pak sama walaupun tidak tercatat dan sebagainya. Dari sekarang kurang muncul Pak Bu. Mudah-mudahan dari situ kita memberikan edukasi dan memberikan contoh ke masyarakat ini yang baik, dan mudah-mudahan bisa diterapkan karena seperti rumah harus dilakukan di masing-masing RT RW Bapak Ibu. Mungkin itu biasa abdi pikir kita menggunakan kita minta dirajak ke Bupati terkawis jenis-jenis pengolahan organik kusuman. Jadi itu Bapak Ibu akan bisa daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bupati langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ngantuk gak? Ya, sebelum mulai ke materi selanjutnya kita cek semangatnya dulu ya. Tadi kan udah ya diajarin sama Bu Desi. Kalau kita bilang Kelurahan Pamoyanan jawabannya? Oke, dari tangannya bergerak dong biar gak ngantuk ya. Oke, Kelurahan Pamoyanan? Oke, sadar lingkungan. Lanjut ya materinya. Tadi dari Pak Kabir sudah menjelaskan mengenai pengolahan sampah dan apa itu sampah secara umum. Saya lanjutkan ke metodenya ya, langsung aja. Jadi Bapak Ibu, sampah organik dan anorganik. Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya sampah organik dan anorganik? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih jawaban? Oh iya, karena kita punya door prize yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya mana ya Pak? Oh hadiah besar Bapak. Tiket umroh. Dari Palura tiket. Apa yang dimaksud
Organik. Sama Terima kasih Bu Devi dari RW 15. Tidak mungkin bisa didaur ulang ya, dan mengurangi juga lama. Nah, beda dengan sampah organik. Organik adalah sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya sisa makanan. Terus kalau ibu-ibu kan suka masak ya, sisa dapur, sisa dari sayuran. Nah, itu adalah sampah organik. Untuk sampah organik itu harus dikelola dari rumah. Caranya seperti apa? Nih, langsung aja. Nih, ada beberapa metode pengolahan sampah organik rumah tangga. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya masih banyak ibu-ibu bapak metodenya, tapi yang kita tampilkan di slide baru 5 ya. Yang pertama adalah pupuk kompos. Di rumahnya, di rumah bapak ibu ada yang sudah pernah melakukan pengomposan? Belum? Atau melakukan metode pengolahan sampah organik? Dijelaskan biar yang lain juga tahu. Sampah rumah tangga, sisa makanan atau bungkus yang dari daun, saya rendam di kolam. Saya rendam di kolam, lalu ditumpuk pakai tanah. 3 hari atau 4 hari masih menimbulkan bau, kesananya hancur. 3 bulan itu tanaman alhamdulillah. Ya, saya di rumah nanam pepaya, alhamdulillah. Sayuran, tetapi tidak boleh dari protein hewani. Protein hewani itu apa saja? Daging ya, daging ayam, tulang-tulangan itu tidak boleh masuk ke dalam metode kompos. Kenapa? Karena itulah yang menyebabkan bau. Terus gimana nih selanjutnya kalau tidak boleh dimasukkan ke kompos daging-dagingnya tersebut? Jadi, tentunya untuk membuat kami lakukan eksperimen itu menggunakan wadah pot saja ya, 2 wadah pot itu untuk mengumpulkan hasil daripada sampah sayuran ya, bekas-bekas sisa-sisa makanan. Dan alhamdulillah dengan jangka waktu 2 minggu atau seminggu itu sudah timbul maggotnya ya, belatungnya. Dan alhamdulillah ada di TikTok ya, bisa dilihat ya, alhamdulillah. Dan tentunya itu hasil maggotnya itu kebetulan dulu itu mempunyai apa, ikan cana ya. Pipa ini panjangnya kira-kira berapa? 100 cm ya? 1 meter. 1 meter. Nah, Bapak Ibu kan biasanya kalau di material pipa itu panjangnya berapa meter sih? 3 meter. 3 atau 4 ya? 4 meter. Nah, si pipa tersebut Bapak Ibu bisa bagi menjadi 4 bagian per 100 cm, bisa dijadikan sebagai lubang roseda. Keluar masuk cacing. Kenapa harus ada cacing? Agar proses pembusukan makanannya lebih cepat dan tanahnya bisa semakin subur karena ada yang keluar dari sini ya, penyerapan makanannya. Kemudian media tanamnya kenapa tidak boleh masuk? Bau. Biar tidak menimbulkan bau. Jadi mungkin waktu itu sempat sudah dilakukan tapi bau. Pertama, kemungkinannya ya tidak ditutup. Kedua, ada beberapa protein hewani yang masuk ke dalam roseda. Jadi itulah yang menyebabkan bau. Bisa diskusi terkait pertanyaan dan yang mungkin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu, saya mau tanyakan, ini kan saya coba untuk waktu ya Bu ya, ini kan untuk sisa makanan itu kan hampir tiap hari nih Bu. Ini berapa lama nih Bu? Ini berapa lama sampai jadi gemurnya itu Bu? Sedangkan untuk sisa makanan itu tiap hari, bahkan sampai 1 bulan itu mungkin penuh. Ini berapa lama ini?
Waktu untuk berapa lama untuk terurai ya di dalam sini? Ini sebenarnya membutuhkan waktu 1 bulan ya, sekiranya 1 bulan. Tetapi misalnya Bapak itu punya sampah organik yang cukup banyak kan, tapi kan dari sini pun dia itu semakin lama karena ada pembolong tadi, sampah tersebut akan semakin turun ke tanah. Nah, ketika dia sudah terurai, waktu panen dari si kompos ini adalah selama 1 bulan. Jadi ketika Bapak Ibu masukkan sampah ke sini, sampah tersebut tidak akan hanya diam di sini, tapi keluar lewat pembolong yang tadi. Makanya kenapa pipa ini harus dibolongin seperti itu. Iya betul, sekitar 1 bulan. Saya kalau ke tempat sampah yang paling bingung yang buang tabung TV. Tabung TV ya, tabung TV jadul. Ya dipecahin tebal itu. Tapi sekarang saya punya solusi yang buang sampah kaca. Tadi ada pakai galon itu. Ini kalau sampah kaca, ini jangan dibolongin tetap. Ini ada balanya. Si kaca dihancurin dulu, masukin ke sini. Ya. Jadi tidak bahaya kalau buang ke tempat sampah. Kan kita khawatir ya dia nggak pakai alas kaki, kalau minyak kesian kan gitu. Jadi itu penemuan saya tuh maksudnya ada solusi pakai galon dimasukin. Cuma sekarang yang jadi pikiran nih yang buang tabung TV susah dihancurinnya itu. Bapak mungkin Pak Ben ini pernah di TKP dulu, jadi banyak armada kita ketika ngangkut itu karena ada beli sampah dan sebagainya sampai dibuang dengan kita. Makanya alhamdulillah Pak, saya bisa mudah-mudahan kita jantan informasi ke masyarakat kaca, selatan kaca. Ada disimpan kayak dia tukang reklut, canda modalna. Ada napi misalkan di karusa ternyata di bagian kaca, insya Allah